Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib kajian rutin di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pembahasan kita adalah tentang hak kaum perempuan, hak istri dari suami, atau sebagai kebalikannya adalah kewajiban suami atas istri. Yang pertama tentu saja adalah hak itu berupa mahar. Yang kedua, hak itu berupa persiapan ya, al-jihaz, jamaknya ajhizah, pokoknya kelengkapannya nopo mawon, dan itu tidak memberatkan, artinya sesuai dengan kemampuan gitu ya. Pada masa Rasulullah SAW ketika beliau menikahkan putri beliau Fatimah ya binti Muhammad SAW, beliau menyiapkan untuk pernikahan putrinya. Jadi sing nyiapno itu termasuk ya walinya. Waktu itu Rasulullah SAW menyiapkan tenda dan bantal. Jadi dicepai, disangoni bantal gitu ya. Itu kemudian menjadi kebiasaan bagi sebagian kelompok masyarakat muslim dalam bentuk yang kurang lebih sama, meskipun bisa jadi berbeda-beda. Kemudian ada hak itu berupa nafkah gitu ya, berupa nafkah. Dan ada juga kewajiban itu yang ghairul madiyah, mahar ya, perabot, perlengkapan, kesiapan, dan nafkah itu masuk kategori hak napa jenenge materi. Ada hak yang bukan materi. Apa itu? Yang pertama adalah ikram atau husnul muasyarah. Jadi ya, perlakuan yang baik. Rasulullah SAW mencontohkan itu. Tentu saja berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعاشروهن بالمعروف. Pergaulilah istri-istri kalian itu bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau
seandainya ada yang kalian tidak suka dari istri-istri kalian, fa'asa an takrahu syai'a, boleh jadi yang tidak kalian sukai itu wa yaj'alallahu fi khairan katsira, dijadikan oleh Allah di dalamnya ada banyak kebaikan, gitu ya. Jadi kalau ada perkara-perkara yang tidak disukai, biasa, tidak perlu menjadi perkara yang besar, begitu ya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Sempurnanya iman seseorang itu adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Baik itu tentu saja berdasarkan disebut di dalam ayat yang sebelumnya kita baca, disebut dengan ma'ruf. Ma'ruf niku artinya baik yang sudah dipraktekkan, ya. Ma'ruf itu baik yang sudah dipraktekkan dan menjadi kebiasaan orang. Biasane wong diarani apik niku enten, gitu nggih. Dan karena itu boleh jadi ya antara satu tempat dengan tempat lain prakteknya bisa berbeda, gitu ya. Itu tentang hak yang non materi yang pertama, gitu ya. Kita lanjutkan berikutnya. Ada sabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, qultu ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi? Qala antut aimaha idza ta'imat. Maaf, antut aimaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita wa la tadribul wajha wa la taqbah wa la tahjur illa fil bait. Ya, Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, apa hak istri atas kami, atas salah seorang dari kami, gitu ya. Maksudnya atas hak istri dari suaminya. Beliau menjawab, antut aimaha idza ta'imta. Ya, kamu beri makan nek sampean mangan. Artinya berarti kan sepanjang adanya. Sampean mangan ya berarti bojo sampean kudu mangan, artinya ada tersedia, apakah itu dalam bentuk makanan atau dalam bentuk nafkah tadi itu ya, di awal kan begitu ya. Wa taksuha idza tasaita, juga memberi pakaian kalau kamu berpakaian, gitu ya. Insya Allah kalau ini menjadi ukuran, wong Indonesia niku pun mari, ya. Secara umum niku pun mari, ya. Kemudian yang ketiga, wala tadribul wajha. Ya, jangan kalian memukul wajah, okay? Tentu saja larangan Rasulullah SAW itu menunjukkan tadi itu hubungannya dengan yang pertama, ya.
Karena di dalam Al-Qur'an itu boleh ya sampai tingkat memukul untuk memberikan pelajaran. Nah, di sini Rasulullah SAW memberi batasannya. Dan sekarang juga saya kira begitu ya, sudah semakin umum ya, kekerasan itu menjadi perkara yang harus dihindari. Ingin bukan ini ya, bukan dalam konteks suami dan istri, tapi dalam konteks pendidikan. Wah, dalam konteks pendidikan ya, ada pemukulan metu sing mukul metu. Wah, gitu nggih, sing mukul mah metu ditokno. Kan gitu ya. Sekarang itu sudah begitu. Tentu pada masa Rasulullah SAW ya, perlakuan kepada kaum perempuan itu begitu tidak berimbang. Nah, kemudian diangkat oleh Rasulullah SAW dengan baik contoh-contoh ya, maupun nasihat-nasihat seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, diberi batasan-batasannya. Yang berikutnya apa? Wala taqbah ya. Jadi jangan berbuat yang jelek. Wala tahjur, jangan juga meninggalkannya illa fil baiti, kecuali meninggalkan itu tetap berada di rumah. Karena di dalam Al-Qur'an juga sebagai bentuk pendidikan itu wahjuruhunna fil madaji'i. Ya, tinggalkan fil madaji, di tempat tidurnya, gitu ya. Nah, cuma saniki sok kualik. Ya, Cak Matris, sampean yang ditinggal nang kamar iku lho. Cuma kalau membaca petunjuk-petunjuk Al-Qur'an itu orang tuh harusnya paham bahwa yang punya hak untuk menghijrai ya, meninggalkan ya dari kamar itu suami, dan kudune ngerti, oh nek ngono iku berarti gak cocok, ngoten nggih. Begitu. Cuma saat ini itu serba kualik berarti kon ngaji mana dhisik gitu nggih. Gak iso dikandani mboten saged ngoten niku sian. Ya berarti kon ngaji ae dhisik gitu ya. Nah, begitu. Nggih. Kualik Pak Santo sampean sing gak dibukakno lawang kualik. Gak dibukakno lawang. Makanya enten ungkapan iki sangune mlebu omah niki gawe mbukakno lawang gitu ya. Begitu. Baik. Itu kata Rasulullah SAW ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW itu bersabda, istausu bin nisa'i khaira, berwasiatlah kalian kepada istri-istri kalian itu dengan wasiat yang baik. Ya nopo baik itu. Nah iki kudu digoleki carane, soalnya nopo kata Rasulullah, al-mar'atu khuliqat min dhala'in a'waj, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja ma fid dhala'i a'lahu, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Bengkoknya nemen itu sing paling dhuwur. Jadi artinya ngeten, tulang rusuk niku kan bengkok. Mulai sing bengkok sing rada sing biasa-biasa sampai sing bengkoknya nemen sing nenten dhuwur. Nah kari screening, kari goleki iki masuk kategori sing di kan ngoten ya. Maksudnya ya napa? Kata Rasulullah, fa idza dhahabta tuqimahu kasartahu. Ya, apabila kamu meluruskannya, nek adik wis bengkonge nemen itu mesti kasartahu. Ya, mesti patah, mesti pecah.
Tapi wa in taraktahu lam jazal a'was. Nek dijarno ya pewancet bengkong gitu ya. Di situ perlu kehati-hatian, tarik ulur. Ngoten nggih. Baik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hak non materi yang berikutnya adalah siyanatuha, menjaga gitu ya. Wa yajibu 'ala zauji ay yasuna zaujatahu wa yahfazuha min kulli ma yakhdashu syarafaha. Wajib bagi seorang suami menjaga istrinya. Menjaga itu terutama menjaga kemuliaannya gitu ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yugharu wa innal mu'mina yugharu wa ghiratullahi ayyatiyal abdu ma harrama alaihi. Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Orang mukmin itu juga bisa cemburu. Nah, cemburunya Allah itu adalah manakala seseorang mengerjakan perkara yang diharamkan Allah. Nek enten wong marani perkara yang diharamkan niku Gusti Allah niku cemburu. Artine lho mestine mara nang aku lah pokok mara nang perkara sing haram. Nah, orang mukmin itu kudu duwe ngoten. Nang bojone nggih kudu duwe ngoten. Tapi cemburu itu manakala yang dilakukan oleh istri atau sebaliknya juga sebenarnya yang dilakukan oleh suami itu adalah perkara yang haram. Nah, gitu. Karena cemburu itu dalam istilah psikologi sekarang itu ada namanya protektif ya. Protektif ini rono ka iso, rono ka oleh. Padahal yang akan dikerjakan itu adalah perkara yang ma'ruf misalnya. Nah, itu nggak boleh, gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau mau cemburu adalah kalau perkara yang akan didatangi itu adalah perkara yang dilarang, ya. Ada sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Ya. Suatu saat dia mengatakan begini, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bisayfi ghaira musaffahin." Ya. Ya. Seandainya saya melihat seorang laki-laki ada bersama istri saya, pasti tak penggal lehernya dengan pedang yang terhunus. Ada ampun wis. Mangkane nek nang Madura ngoten niku nggih ana. Ada dalilnya sebenarnya begitu itu ya. Ada dalilnya. Dalilnya itu omongane Sa'ad bin Ubadah. Ya. Nah, nang Madura kan perkara ngoten niku kan sensitif. Ya, takona ya umirul. Gitu, ada dalilnya. Jadi kata Sa'ad bin Ubadah, seandainya saya lihat ada orang laki-laki bersama istri saya, mesti tak pateni. Gitu ya. Itu kan ucapan ya. Rasulullah SAW mendengar itu, kemudian beliau bersabda, "Atajabuna min ghirati Sa'ad." Sampean mosok ngene ku kaget ambek omongane Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah ngomong, "Sopo ae sing cidek-cidek karo bojoku tak penggal lehernya." Sampean ngene ku kaget.
mestine gak usah kaget karena la ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni wa min ajli ghiratullah harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma baton. Nah, gitu ya. Ngono iku sampean kaget ta nek omongane Sa'ad kok sawangane keras. Ya, sawangane kok pencemburu saat itu, kan gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, sungguh saya luweh cemburu nemen timbang Sa'ad. Makanya dulu ada namanya hadisul ifki, ya. Aisyah radhiyallahu anha dirumorkan, ya, dekat dengan, bukan dekat, pokoknya main dengan sahabat yang lain. Padahal sahabat itu saja nih mek nemokno Aisyah radhiyallahu anha kari teko rombongan mantuk nduki perang istirahat, mantun istirahat wayahe budal Aisyah radhiyallahu anha eling nek enten barange sing kari nanggone tempat istirahat. Pun pamitan nang Rasulullah kula tak niku nggih goleki barang kula ya. Pun pamitan goleki. Cuma untoe Aisyah sing enten napa ne jenenge fane enten tutupe ngoten niku kan enteng. Aisyah niku awake enteng. Karena awake enteng mboten ketara nek dereng balik golek ini wow, mboten ketara. Enggak ketara. Le unta niku liyane budal kan budal mawon. Nah, gitu. Lah Aisyah goleki barange mboten ketemu. Ya, mboten ketemu dengan segera. Rombongane budal mboten semerap. Balik-balik lu ternyata kari. Sahabat sing bagian ngeceki nang bagian paling mburi dhewe, pasukane bagian nyapu paling mburi ya. Niku nemokno Aisyah wis sampean munggah nang jaran kula. Nah, dituntun wae ngono iku masalah punan. Masalah. Itu namanya hadisul ifki. Enten sing ngunekno macem-macem gitu ya. Maka kata Rasulullah, saya lebih cemburuan bab ngoten niku timbang Sa'ad. Enten sing merumorkan seperti itu. Aisyah niku mboten patik disapa enten sak wulan. Patik disapa? Ka enak pokoke jawabe. Sampailah turun surat yang surat An-Nur yang isinya tentang penegasan dari Allah bahwa berita itu berita bohong, hadisul ifki. Wallahu aghyaru minni, dan Allah itu ya lebih cemburuan daripada saya, khususnya kalau ada orang mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah, termasuk cidek-cidek barang yang seperti ini tadi itu yang terkait dengan fahisyah, perbuatan kotor. Ya, maka wa min ajli ghiratullah, dan karena cemburunya Allah mengharamkan fahisyah, perbuatan ucapan yang kotor, baik ma dhahara minha wa ma baton, apakah itu ditampakkan atau disembunyikan. Baik, ya, itu yang terkait dengan kewajiban yang nomor 2, kewajiban ghairul madiyah. Yang pertama kewajiban non materinya tadi memperlakukan dengan baik, memuliakan. Yang kedua adalah menjaga, khususnya menjaga kehormatan. Gitu nggih.
Baik, kita lanjutkan. Tapi di sini sinten Said Sabiq mengatakan inna minal ghirah ma yuhibbullahu wa minha ma yubghiduhullah wa minal khuyala ma yuhibbuhullah wa minha ma yubghiduhullah fa ammal ghiratu allati yuhibbuhallahu fal ghirah fir raibah wal ghiratu allati yubghiduhallah fal ghirah fi ghairi ribatin. Tapi cemburu niku kudu diukur. Ya, nek perkarane pasti kudu cemburu. Nah, gitu ya. Kudu cemburu. Nek perkarane sik dereng pasti yo aja main cemburu. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, qala Aliyun karramallahu wajha la tuksiril ghirah ala ahlik faturami bisu'i min ajlik. Ojo nemen-nemen nek cemburu kepada keluargamu, kepada istrimu, atau mungkin sebaliknya ya, karena ini ajarannya juga sama, perasaan itu sama. Ojo cemburuan nemen. Nek cemburuan nemen itu berarti itu sudah ar-ramyu bisu nuduh. Wah, ngerti nggih? Iku lak wis ngarani jenenge. Kata Ali bin Abi Thalib, la tuksiril ghirah ala ahli. Ojo cemburuan nemen. Ya, karena apa? Karena itu akan faturamiya bisu atau faturama bisu imin ajlika. Gara-gara cemburuan nemen niku berarti wong iku ketoke dadi elek. Ruwan iki. Kita lanjutkan. Jadi wong wedok nek dicemburoni terus akhirnya berkembang di masyarakat itu lo berarti ngono. Nah, gitu ya. Atau sebaliknya, ngoten lho. Atau sebaliknya. Maka kalau perkaranya itu adalah perkara yang jelas, boten ragu-ragu, beritane jelas, harus cemburu. Tapi nek boten tidak boleh. Ya. Sering-sering atau tidak boleh mencemburui kalau masih dereng jelas, masih ragu-ragu. Yang ketiga ityanur rajuli zaujatahu. Ya, termasuk napa wau? Hak non materi. Ya, termasuk hak non materi itu adalah seorang laki-laki itu punya kewajiban untuk menggauli istrinya, mendatangi istrinya. Cuma masalah ini kan ada ayat ya, surat Al-Baqarah ayat 222. 222 niku napa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Nggih lersa. 222 nggih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW anil mahid, tentang perempuan yang atau istri yang sedang haid, ya, atau tentang haid yang dialami secara rutin oleh istri. Maka kata Allah
kepada Rasulullah SAW supaya dijawab, fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah atau jangan jauhi maksudnya jangan menggauli istri ketika sedang haid. Tapi fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah suci, datangi mereka sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Nah, berdasarkan ayat ini dari Ibnu Hazm. Kata Ibnu Hazm, wa furida 'ala ar-rajuli ay yujami'a imratahu allati hiya zawjatuhu wa adna dzalika marratan fi kulli tuhrin in qadira 'ala dzalika. Termasuk kewajiban suami menggauli istrinya dan minimal itu sekali selama suci. Nah, gitu ya. Dalile napa niku wau? Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Niki pendapatnya Ibnu Hazm. Nanti yang lain beda lagi pendapatnya ya. Jadi di antara kewajiban suami itu adalah mendatangi istrinya. Lho niku kewajiban niku ping pira dilakoni? Kata Ibnu Hazm minimal pisan selama sekali suci. Gitu ya. In qadira ala dzalika, nek mampu. Nah, gitu ya. Nah, karena mampu itu kan nek wonge lara ya namanya. Nggih. Baik. Dan itu berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 222. Wa dhahaba jumhurul ulama ila ma dhahaba ilaihi Ibnu Hazm minal wujub ila 'ala ar-rajuli idza lam yakun lahu uzrun. Ya. Ulama yang lain sama podo kali Ibnu Hazm. Asal laki-laki itu tidak punya uzur. Tidak punya uzur. Sementara Imam Syafi'i ya berpendapat la yajibu alaihi li'annahu haqqun lahu. Jumhur ulama sepakat. Imam Syafi'i betul sepakat. Iku duduk kewajibane wong lanang, iku hake wong lanang. Ah, begitu nggih. Nek hak maka fala yajibu alaihi kasairul hak. Jenenge hak niku iso digawe iso mboten. Tapi jumhur ulama mengatakan wajib. Gitu ya. Minimal sekali selama masa suci. Sementara itu wa nasu Ahmad ala annahu muqaddarun bi arba'ati asyhurin. Ya. Imam Ahmad rada suwe didik, menurutnya 4 bulan ya, 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Karena itu batasnya orang mengilak istrinya. Ilak itu kan berjanji, bersumpah, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ya. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Ayat pinten niku? Ayat marine pokoke. 100 ya setelah ayat tadi itu. Laki-laki, suami-suami yang mengilak niku napa? Sumpah tidak mau menggauli istri. Batasnya 4 bulan. Batasnya 4 bulan. Nek tahu sumpah tidak menggauli istri, batasnya 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan berarti selesai masa ilak. Harus digauli tapi sekaligus harus dibayar sumpahnya. Nah, sebagian ulama berpendapat marine 4 bulan kok gak digauli, ya berarti sebentar lagi bisa jatuh talak nanti. Ada kemungkinan talak 4 bulan gak belas.
dengan sengaja, nggih, janji, sumpah. Gitu ya. Lah ya napa nek lunga? Wa idza safara an imraatihi fa in lam yakun lahu uzrun mani'un minar ruju' fa inna Ahmad dzahaba ila tauqitihi bi sittati asyhur. Nek enten wong lanang niku safar lunga, ya. Kalau dia tidak punya uzur ya yang mencegahnya kembali. Lunga niku misale napa ana Om Agus laut melok kapal ya wis kadung ana nggone mriko ya misale ndek pundi sing rada ado titik misale kula niku enggak ada kanca sing dugi pondok arek Tanjung Priok kan duwe ijazah napa-napa melok melaut dadi ABK iku tutuk londo kono bolak-balik londa-londo ae kan ngono lenang londo ya mumpun gadek muli ngoten niku mungkin setahun punjul kait muli niku jenenge enggak ada uzur yang mencegahnya bisa kembali atau nemen balik kan ongkose nah itu berarti ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur kata Imam Ahmad batasnya 6 bulan. Nang Surabaya masih kerja mulai isuk sampai maghrib sampai nopo misalnya lembur sampai jam 10 bengi isuk maneh katanya. Oh Surabaya kan sakjane ya iso ae mestine kan gitu nggih. Misalnya maka kata Imam Ahmad batasnya itu 6 bulan. 6 bulan kok kemudian gak gelem balik. Imam Ahmad ditanya, "Kam yaghibur rajuli an zaujatihi?" Qala 6 asyhur. Wong lanang niku umpama mboten mantuk apakah karena kerja atau golek penggawean? Iso golek penggawean gak oleh-oleh kan? Atau kerja niku paling suwe pinten? Kata Imam Ahmad 6 bulan. Yuktabu ilai fa in aba ayyarji'a farraqal hakim bainahuma. Nek pun 6 bulan maka hakim bisa 6 bulan kok mboten balik. Padahal yo kono ae. Ya, ono wonge nanggono maka kata Imam Ahmad hakim kalau sekarang hakim pengadilan agama bisa memutuskan pisah di antara mereka gitu nggih. Hujjahnya nopo? Hujjahnya niku riwayat pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nggih tahu sakjane ngoten niku nggih. Tahu niku tahu ngadepi persoalan tapi kemudian tidak bisa menyelesaikan secara tepat nanti dikritik oleh sahabat lain. Saya bacakan rotok dawa niki. Ya, dari riwayatnya dari Zaid bin Aslam dia menceritakan bainama Umar bin Al-Khattab yahrisul Madinah famarra bimra'atin fi baitiha wa yataqul. Wah, ini ketika Umar bin Khattab itu menjadi penjaga Madinah, maksudnya menjadi khalifah. Ya. Umar niku blusukan. Ya, marra bimra'atin fi baitiha, lewat di rumah seorang perempuan. Wa hiya taqul, krungu wong wedok niku wau rupane sambat-sambate dalam bentuk syair. Tatawala hadzal lailu wa aswada janibuhu wa tala alayya an la khalila ulaibuhu. Oci suwene se bengi iki weteng dedet kana apa-apa. Ya. Terus aku ya gak duwe kanca nang omah sing iso dijak dulinan ulaibuhu gitu ya. Artinya suami saya tidak pulang. Saya lanjutkan.
Ini syairnya panjang. Jadi wong Arab niku biasa gawe parian, gawe syair. Dadi nek ana apa-apa nggih muni, gitu ya. Wallahi laula khasyatullahi wahdah la harraka min hadza sariri jawanibuhu walakin rabbi wal haya'u yakfini wa ukrimu bi aliyin antu ta'a marakibuhu. Demi Allah kok gak mergo wedi Gusti Allah tok kasur iki mestine iso obah pinggir-pinggire. Nah, maksude aku yang golek maneh kan ngoten gampangane. Tapi mergo pangeran, mergo seizin niku cukup bagi saya untuk menghalangi saya berbuat yang tidak-tidak, ya. Dan saya ya kan ngoten. Maka saya harus tetap memuliakan diri, gak ono sing macem-macem. Krungu ngoten fasala anha Umar faqila lahu. Krungu ngoten Umar takon wong blusukan, sik ta nang omah kono mang tak liwati ono wong wedok muni ngono sapa? Maka kata ajudannya hadhihi fulana, nggih pun semerap niku identitas niku fulana zaujuha ghaibun fi sabilillah. Suaminya itu ghaib, mboten enten, mboten mantuk, fi sabilillah, melok perang lah. Umar kan sing ngongkon perang, sing ngirim pasukan kan Umar. Nggih niku bojone niku ghaib melok perang, mboten enten ka ono omah melok perang fi sabilillah. Ya. Farsala ilaiha takunu ma'ahu wa ba'atha ila zawjiha fa'aqfalahu. Akhirnya wis sampean kirim wong wedok iku mau terno nang bojone kok. Terno nang bojone nang medan perang. Tapi fa'aqfalah. Tapi mari ngono ternyata bojone ojo melok-melok nang kene. Gitu nggih. Ojo melok-melok urung wayahe mulih kisian ngoten. Wah repot. Akhirnya summa dakhala ala Hafsah. Umar kemudian akhirnya tanya, masuk ke rumah Hafsah. Hafsah niku anake sing dirabi, sing dadi garwane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah. Cuma niki kan zamane Umar. Nabi pun mboten enten, Hafsah pun rondo. Ya bunayya kam tasbiril mar'a an zaujiha. Sina. Nek nurut sampean wong wedok iku iso tahan gak ketemu bojone iku pira suwene. Ah begitu. Karena untuk memutuskan iki wis kadung kirim rono, bojone gak gelem, wis aja melok-melok dhisik. Perang gurung mari melok-melok kok ae dhisik. Padahal pun suwe kan ngoten ya. Faqalat subhanallah misluka yas'alu misli an hadza. Jarine Hafsah subhanallah niku ungkapan. Jadi subhanallah itu ungkapan sing ndelok perkara sing gak disenengi iku subhanallah. Nek sampean ndelok perkara sing sampean senengi niku masyaallah. Ngono nggih? Subhanallah. Lu mosok model sampean niku pimpinan kok takon aku pertanyaan ngene niku lho. Kok takon kula pertanyaan ini anake kan iki. Faqala laula anni uridun nazar lil muslimina ma sa'altuki. Oh ya jawaben to. Kok umpama saya ini tidak memperhatikan urusannya kaum muslimin yang menjadi tanggung jawab saya, mesti wis kata takono kata pikir wong ya aku tanggung jawabku sampean jawab gak apa-apa. Qalat khamsata asyhur sittata asyhur, nek kula 5 bulan niku batas wis suwe, paling suwe maneh 6 bulan. Itu Hafsah.
Fawaqqata linnasi fi maghazihim sittata asyhur. Sejak saat itu Umar akhirnya ngerolling jadwal. Jadi pasukan yang dikirim batasin 6 wulan kudu ganti. Maka sejak masa Umar bin Khattab enten jenenge pasukan perang. Nek dhisik niku wajib militer itu kabeh sing kuat mulai umur pinten? Umur 16 kuat budal. Umur swidak sik kuat budal. Sing gak kuat niku arek cilik ambek wong tuwek ambek perempuan. Yang liyane budal kabeh nek biyen. Sejak masa Umar dibikin pasukan. Ngoten Umar niku sing garai ngene iki. Wah, iya. Ya karena apa? Karena pada masa Rasulullah SAW, pada masa Abu Bakar, peperangan itu tidak bisa dihindari. Tadi encene kabeh kudu perang. Zamane Umar niku negeri yang dikuasai yang paling dekat niku saman kabeh, terus kalah kabeh. Cuma ya yang di batas-batas niku sik ketemu pasukan lain yang lebih jauh, ketemu pasukan Romawi, akhirnya ketemu perang, ketemu gitu. Akhirnya tetap ada jaga begitu. Maka Umar ya wis 6 bulan nek ngono. 6 bulan. Ya. Ini satu peristiwa pada masa Umar. Satu lagi peristiwa lain pada masa Umar. Wa an Muhammad ibnu Ma'in al-Ghifari qala atat imra'atun ila Umar bin al-Khattab. Ada seorang perempuan datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Faqalat, terus protes, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna zawji yasumun nahar wa yaqumul lail wa ana akrahu an ashkuhu wa huwa ya'malu bi ta'atillahi azza wa jalla. Umar, kula niki gak ada bojo, nek isuk poso, nek awan poso, nek bengi salat. Lah kula niku kate sambat, wong bojo niku nglakoni ibadah, ya napa? Kate sambat iku ya apa wong sing disambat iku ibadah. Ngoten lho. Tapi gak sambat lho, mosok ngono terus ngoten lho. Nah, gitu nggih. Ya. Umar jawabnya enak. Sik dereng ru masalah jawabnya enak. Faqala laha nikma zaujuka. Sapi-api bojo sampean. Ya. Poso awan gak kena diganggu napa poso, bengi gak kena diganggu salat. Wis bojo sampean niku top pokoke apik ibadah tok. Ya. Niku jare Umar. Enten jenenge orang yang dekat dengan Umar bin Khattab namanya Ka'ab al-Asadi jawab, ya Amirul Mukminin, hadhil mar'ah tashku zawjaha fi muba'adatihi iyaha an firashihi. Faqala Umar kama fahimtu kalamuha faqdi bainahuma. Ya. Umar, wong wedok niki ya sambat teng jenengan bojone niku wau. Maka sampean paringi solusi, sampean kene ngono lah. Kan solusi ini mulai mang takon wis tuas takon kan solusi ini. Kata Umar, kama fahimtu kalamaha. Lho, nek tak pahami teko omongane wong bojone iku ibadah, bojone poso. Mosok kata oleh faqdi bainahuma, ya tak putusno nae wis ngono mang, wis apik ngono ae. Faqala Ka'ab alayya bi zawjiha fa utiya bihi faqala lahu inna imra'ataka hadhi tashkuka qala afi ta'amin aw syarabin wa qala la faqalatil mar'ah ya ayyuhal qadil hakim rusdahu alha khalili an firashi masjiduhu zuhduhu fi majja'i ta'budu faqdil qada. Ka'ab akhirnya ngeten, wis Umar
Sapa? Ka'ab. Ngene ae, sampean sing mutusno. Maka kemudian kata Ka'ab, alayya bi zaujiha. Wis ngeten, bojone tanggung jawab kula tak golekane. Nah, dicari oleh Ka'ab. Fauti abi, maka didatangkan suaminya tadi itu. Terus kemudian disampaikan, Mas, bojo sampean niku sambat nang Umar bin Khattab babe sampean. Maka kata suaminya tadi, afi to amin au syarabin, napa bab nafkah ta, bab panganan ambek ngombe. Wa qala la dutu. Faqalatil mar'ah, istrinya kemudian ada di situ mengatakan, ya ayyuhal qadil hakim rusdahu alha khalili an firashi masjiduhu wa zuhduhu fi majai ta'buduhu faqdil qada. Wahai qadi, wahai hakim yang bijaksana, ya, kekasihku suamiku ini menelantarkan aku di tempat tidurku gara-gara masjidnya, gara-gara saking zuhute, saking geleke poso. Ya, maka putuskanlah. Gitu. Saya lanjutkan. Ceritanya dawa, nggih. Kemudian Ka'ab akhirnya mengatakan, innalaha 'alaika haqqan ya rajul nasibuha fi arba'in liman aqala fa'tiha zaka wada' ankal ilal. Tsumma qala innallaha 'azza wa jalla qad ahalla laka minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' falaka thalathatu ayyamin wa layalihinna ta'budu fihinna rabbuk. Faqala Umar, wallahi ma adri min ayyi amrayka a'jab amman fahmuka amarahuma amman hukmuka bainahuma izhab faqad wallaituka qada al-Basra. Ka'ab ngelingno nang wong lanang niku wau, Mas, istrimu punya hak dari kamu, ya, sebagai suami, ya, Anda sebagai suami itu punya hak menurut Allah 4 orang istri. Maka berarti minimal kalau 4 orang istri, jadi seorang suami punya hak 4 orang istri. Berarti hitungane 4 orang istri kan, istri pertama hari Senin, istri kedua hari Selasa, istri ketiga hari Rabu, istri keempat hari Kamis. Berarti istri pertama dapat lagi hari Jumat. Ngerti kan? Niki bojone mek siji, tapi diumpamakno kali Ka'ab, sampai niku kan dikei Gusti Allah hak itu 4 orang istri. Jadi minimal nek umpama bojo sampean 4, niku sampean niku kudu ketemu maneh ambek bojo sampean niku hari kelima setelah 4 hari. Berarti ngene Mas, sampean oleh sholat bengi terus menerus, oleh poso terus menerus, tapi maksimal petang dino. Nek wis petang dino gak oleh sampean niku poso maneh, gak oleh sampean sholat bengi maneh. Umar krungu Ka'ab ngomong ngoten niku, akhire waduh iki dalil sing awak dhewe gak tutuk. Wis ngene, Ka'ab sampean tak dadekno hakim nang Basra. Nah, kaya dadi gubernur nang Basra gara-gara niku. Iya gak nutut aku, iya bener ya gitu ya. Itu. Ya, bojone mek siji, tapi karena Allah memberi hak suami itu 4 hari, maka ya 4 orang istri, maka sampean oleh sholat terus, oleh poso terus, maksimal petang dino. Mantun niku iku kewajiban tetap kudu dijalankan. Dari sini ya, maka ini memberikan batas lain. Nek wau sinten? Ibnu Hazm, para ulama minimal sekali dalam 1
kali suci. Nek niki Kaab kak ngono ngitunge ya, paling enggak nek sampean tinggal, nek tadi itu kan karena gaib ya, karena enggak ada, boleh, itu ada uzur. Niki wonge ono wonge ono, tapi ini ditinggal sholat sampai ditinggal poso, wonge ono ya, wonge ono tinggal poso ya, berarti petang dino. Jadi itu memberikan gambaran lain batas. Nek wonge gak ono ya, paling enggak iku 6 bulan paling suwe ya. Terus niku wau, nek lunga paling boten selama masa suci 1 kali. Nek wonge bendina ono niku wau sing terakhir. Itu cara para alim ulama salaf menyelesaikan persoalan. Enten dalile, gak kabeh gawe pikirane dhewe, nggih. Nah, niki sama istri maupun suami nek padha ngajine monggo. Sing garai niku gak padha ngajine iku. Dadi sing dadi ukuran karepe dhewe. Dadi ukuran karepe dhewe nggih sora. Gak ketemu. Ngoten lho. Sing dadi ukuran niku ngeten, enten dasare, enten dalile, sing digawe karepe dhewe. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.